Oktavia Lelawang, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya, yaitu di SDN Telaga Biru 5 bersama Bapak Nasrullah SPD. Hari ini wawancaranya berkaitan dengan modul 3.1. Terima kasih sebelumnya Pak untuk kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Kita mulai saja ya Pak ya. Iya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 IPK ataupun rujukan moral? Adapun hal-hal yang selama mungkin Bapak di sini dari guru penggerak, seperti pembelajaran D5 IPK ini mungkin sudah tahun yang Bapak lewati, ya, mungkin Pak. masih ingat saja di benak. Jadi mungkin dalam dilema etika ini mungkin banyak proses-proses yang dilalui. Yang pertama mungkin kita harus mengenali artinya bahwa nilai-nilai itu yang saling bertentangan, di mana yang bertentangan dalam hati nurani bisa juga bertentangan dengan etika-etika yang lain. Dan yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, baik apakah itu per individu maupun per kelompok. Dan juga selain itu juga kita harus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Selain fakta-fakta di lapangan itu yang bisa membuat kita menyimpulkan mengambil keputusan tersebut. Karena keputusan itu sangat penting bagi kita untuk melanjutkan langkah berikutnya. Yang keempat itu pengujian. Ini hal yang kita ambil itu tuh merupakan benar atau salah. Karena kalau benar, kalau salah juga itu merupakan dilema bagi kita. Yang kelima itu pengujian paradigma benar atau salah yang tadi ya. Yang keenam tadi itu melakukan prinsip resolusinya bagaimana. Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Yang ketujuh itu investigasi opsi trilema. Yang selanjutnya biasanya saya membuat buat keputusan. Setelah itu kita bikin buat keputusannya yang mungkin yang akan kita ambil selanjutnya. Yang selanjutnya itu kita lihat bagaimana keputusan dan kita refleksikan di lapangan. Itu biasanya yang kita ambil di dalam dilema etika tersebut. Saat mengambil keputusan ya Pak? Iya, saat mengambil keputusan yang ada kita masalah nanti Ibu Sati juga merasakan nanti kalau bagaimana sih kita menjadi seorang pimpinan, banyak sekali dilema-dilema yang kita rasakan. Iya, betul sekali. Jadi, baiklah Pak, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau di sekolah ini ada dua, ada yang per individu, ada yang per kelompok. Biasanya Bapak lebih biasanya antara atasan dengan bawahan, biasanya antara Bapak juga dengan murid, bagaimana seperti itu. Biasanya Bapak itu mengambil keputusan, ada murid yang seperti ini, muridnya gimana kita dia sudah usianya sudah melampaui batas sekolah, sedangkan dia itu belajarnya tidak turun sama sekali, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Mungkin karena ada faktor keluarga, ada faktor yang menyebabkan anak itu tidak aktif ke sekolah. Nah, jadi itu merupakan dilema bagi Bapak mengambil keputusan. Sehingga sebagai pimpinan, jadi bagaimana hal itu diambil. Sedangkan kalau kita berhentikan, itu kan melanggar peraturan, melanggar peraturan. Kita berhentikan saja karena dia, sedangkan dia sudah melampaui batas sekolah. Dan juga kalau dan juga hal faktor keluarga banyak sekali. Sedangkan faktor-faktor itu yang membuat mengambil keputusan itu dalam keadaan dilema. Ada faktornya dia juga ikut dengan keluarganya, anak-anak yang broken home. Nah itu yang
sangat sulit untuk, sedangkan kita harus berbijak pada peraturan yang ada. Sehingga itu biasanya mengambil itu dipikirkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Betul sekali. Jadi nggak bisa ngambil Ya, langsung, yang ngambil langsung keputusan yang ada langkah-langkahnya dan juga fakta-fakta yang harus kita kumpulkan. Nah, berikutnya nih Pak, langkah-langkah nih Pak, atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini tentang kasus-kasus yang ditemukan di lapangan Pak? Biasanya kasus di lapangan itu ada antara atasan dan bawahan tadi, Ya. antara juga ini selain seorang pendidik juga menemukan dilema juga. Seorang pendidik juga bagaimana dia akan mengambil keputusan yang terhadap murid-murid mereka di dalam. Tapi yang ditanyakan di sini kan Bapak ya. Iya. Jadi Bapak seorang pendidik ya. Jadi sini biasanya mengenali dulu masalahnya yang akan diteliti dulu, masalahnya apa nih, masalah yang akan terjadi nih. Dalam masalah itu siapa aja yang terlibat? Apakah murid, apakah guru biasanya yang terlibat, apakah masyarakat biasanya yang atau orang tua ya. Dan juga bagaimana mengumpulkan fakta-fakta tersebut sehingga fakta-fakta itu merupakan salah satu pendukung kita untuk mengambil keputusan. Ya. Dan juga dengan mengambil fakta itu kita dapat mengetahui, menguji kebenarannya itu. Apakah jadi dari kumpulan-kumpulan itu kita uji juga kebenarannya, karena kebenaran itu juga akan mendukung kita mengambil keputusan. Nah itu tidak salah ya Pak ya. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak menyalahi aturan. Ya. Betul sekali. Nah ini Pak, Ya. pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang menurut Bapak yang memang efektif dalam yang tidak boleh ditinggal seperti itu Pak dalam mengambil keputusan. Selama ini ada hal-hal yang sangat mengambil keputusan itu, hal yang efektif adalah yang sangat efektif sekali adalah mengenali masalah. Nah, jadi mengenali masalah sehingga kita masalahnya itu kita simpulkan, juga didukung dengan adanya fakta-fakta di lapangan, dan juga sehingga tidak ada timbulnya masalah-masalah dilema etika nanti adanya. Nah, itulah yang biasanya dikumpulkan, yang Bapak telah dalam menjalani seorang pemimpin selama ini. Mungkin itu saja yang bisa mengenali masalah yang sebelum. Berarti agak sulitnya banyak mengenali masalah, dan juga mengenali masalah, dan juga yang sulit juga paling keputusan yang diambil. Ya, keputusan itu nanti keputusan itu dampaknya mungkin ada individu yang merasa tidak senang dari keputusan itu, ada juga kelompok yang merasa tidak senang. Nah itu biasanya. Baik Pak, berikutnya nih. Nah untuk apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan atau bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Selama ini kalau selama menyelesaikan dilema etika ini ada waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikannya, karena seperti ini aja Bapak juga dilema etika ya, yang hari ini saja nih Bapak sangat dilema etika. Kalau Bapak tidak memasuki salah satu karena guru kita ada yang sakit, itu kan dilema juga bagi Bapak. Karena apa? Karena kalau tidak diatasi itu kan akan kelompok nih, berakibat pada kelompok masyarakat, ada kelompok anak-anak kan. Nah itu berakibat, jadi itu biasanya ada hal-hal waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan dilema-dilema ini supaya nanti tidak berkepanjangan. Jadi biasanya kami duduk bersama untuk menyelesaikan, dan juga kami ajak untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Biasanya kalau masalahnya bersifat individu, itu biasanya kami enteran antara per individu. Kalau berkelompok, kami akan selesaikan secara berkelompok, biasanya seperti itu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kasus dilema etika ini mungkin ada per individu, per kelompok, dan juga antara individu per individu, kelompok per kelompok, ya ada. Jadi individu per kelompok biasanya yang sangat membantu sekali selain rekan-rekan guru juga ikut membantu dalam menyelesaikan masalah. Selain juga dinas pendidikan juga salah satu untuk membantu dalam masyarakat juga ikut juga dalam membantu dilema-dilema ini, karena informasi-informasi itu bukan saja didapat dari sekolah tapi juga dapat dari dinas pendidikan, dari lingkungan masyarakat. Nah itu beberapa yang membantu untuk ada permasalahan-permasalahan di sekolah biasanya seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini sampai di penghujung terakhir pertanyaan nih Pak. Nih dari semua pertanyaan saya Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya mungkin belum lama menjabat, jadi mungkin dari guru penggerak juga ya. Jadi mungkin kita masih proses belajar, mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diambil darinya yang kita tidak tahu prosedurnya atau poin-poinnya dalam mengambil keputusan. Akhirnya kita menjadi tahu bagaimana prosedur untuk mengambil suatu keputusan di dalam dilema etika ini. Karena kita mengambil keputusan bukan hanya mengambil keputusan satu pihak saja. Jadi keputusan itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita masukan-masukan dari yang lain sehingga tidak mengakibatkan kerugian dalam salah satu pihak ataupun kelompok yang merasa dirugikan. Jadi poin-poin dalam 9 langkah itu sangat berguna bagi Bapak mengambil keputusan itu. Nah itulah sangat berharga sekali. Jadi dalam pelajaran-pelajaran sebagai banyak sekali digali dalam langkah-langkah tersebut yang dapat diambil untuk mengambil keputusan dilema etika ini. Alhamdulillah Pak, selesai nih dari wawancara kita yang singkat ini. Saya juga membuka pikiran saya nih. Tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi dilema etika ini. Memang pelajaran buat saya ini baru Pak, tapi ternyata pas sudah dipelajari kayaknya udah pernah merasakan ini. Jadi setelah saya berwawancara dengan Bapak dan mempelajari materi ada, ternyata ada beberapa langkah-langkah untuk menentukan pengambilan keputusan. Iya. Cukup sekian dulu Pak wawancara kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga wawancara kita bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Ibu bersama saya Selvi Octavia, calon guru penggerak angkatan ke-5. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang mengambil keputusan Ibu. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Nita. Ya Ibu Nita yang bisa saya panggil. Beliau dari SDN Belitung Selatan 4. Posisi beliau adalah kepala sekolah. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih diberi kepercayaan. Percaya sekali saya Ibu. Nah hari ini saya ada sedikit wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan Ibu. Ibu bersedia ya Bu ya? Insyaallah. Langsung aja Ibu ya. Baiklah Ibu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi apabila kita ada di sekolah itu ada suatu kasus dilema etika, maka kita untuk mengambil keputusan itu haruslah tepat, arif dan bijaksana. Kemudian kita harus mengenali dulu, mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan kemudian juga mencari dari beberapa sumber terdekat kenapa hal itu bisa terjadi. Baik. Yang kedua,
selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tentunya kita harus dalam mengambil keputusan itu tadi harus arif dan bijaksana. Jadi kita harus mengenal permasalahan keduanya. Nah, dari kita tahu permasalahan keduanya itu, maka kita identifikasi mana dari kita tahu masalah permasalahannya, maka kita akan bisa mengambil keputusan tersebut. Berarti harus duduk bareng dulu ya Bu? Ya, dipanggil orangnya, ya Bu. Apa permasalahan tersebut. Betul, jadi tidak bisa secara langsung ya Tidak Ibu? bisa secara langsung, jadi kita harus mencari dulu dari beberapa sumber supaya keputusan itu tidak merugikan dari kedua belah pihak. Betul Ibu. Oke Bu, lanjut di pertanyaan ketiga ya Bu ya. Nah, dari permasalahan yang ada, langkah-langkah apa atau adakah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau langkah-langkah prosedur dalam permasalahan tersebut, yang pertama sekali kita harus mengenali permasalahannya. Nah, dari kita mengenali permasalahannya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, dari kita tahu siapa saja yang terlibat, kemudian masalahnya apa, maka kita mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Nah, dari pengambilan fakta-fakta di lapangan, kita bisa menguji kebenarannya. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa, tidak langsung gitu ya Bu ya. Ya, bagus sekali Ibu. Nah, berikutnya Bu, menurut Ibu nih, selama ini hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Seperti yang jelas, dulu kita dalam mengambil keputusan itu kita mengenali masalah, kemudian menggali permasalahan tersebut sampai tuntas, supaya nanti di akhir keputusannya tadi sama-sama enak lah dalam penyelesaian tersebut. Jadi menurut saya mungkin sebagai seorang pemimpin tidak bisa berat sebelah ya Bu ya. Jadi harus Ibu menggali dulu. Betul Ibu. Berikutnya Ibu, apakah ada tantangan Bu dalam mengambil keputusan kasus dilema ini? Otomatis pasti ada tantangannya. Dilemanya, kita kadang dalam mengambil keputusan itu membawa perasaan. Nah, sehingga kalau kita mengutamakan perasaan itu ya kayak berat sebelah ya Bu ya, kalau misalkan menerima hanya kasihan seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, dari pengambilan keputusan tadi, menurut saya atau adakah tantangan dari pengambilan keputusan tersebut Bu? Iya. Otomatis setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada permasalahan, terutama rasa kasihan kita, rasa kemanusiaan kita terhadap orang yang bermasalah tersebut. Tetapi masalah itu tetap harus diambil keputusan untuk dipertanggungjawabkannya. Iya betul ya, itu paling sulit ya Ibu, tantangannya rasa kasihan atau iba itu ya Bu ya. Betul Ibu. Nah berikutnya nih, dari permasalahan yang tadi Bu, apakah Ibu ada jadwal atau langsung diselesaikan seperti itu Bu? Otomatis ya, kalau kita ingin mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, kita tidak bisa langsung semena-mena ada masalah langsung kita ambil kesimpulan, langsung memutuskan penyelesaian masalahnya. Jadi kita seperti yang sudah tadi, bahwa kita harus dulu mengidentifikasi, memanggil orangnya, kemudian siapa saja yang terlibat, kenapa si A tersebut mengambil keputusan seperti itu. Jadi mungkin dijadwalkan ada tenggang waktu lah supaya keputusan itu tidak tergesa-gesa. Dan hasilnya bagus, bisa diterima oleh yang dengan lapang dada lah, oleh yang melakukan permasalahan tadi ya Bu ya. Jadi tidak langsung kamu salah atau ini enggak, jadi dikumpulkan dulu ya Bu lah ya. Alhamdulillah. Berikutnya
apa saja nih faktor-faktor Bu yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Siapa saja yang mendukung atau faktor apa yang di luar atau yang ada yang mendorong Ibu gitu ya Bu, yang mempengaruhi gitu? Tentunya kalau kita ingin mengambil keputusan itu, kita tidak bisa semata hanya mengambil keputusan sendiri. Jadi pasti ada faktor-faktor orang lain di sekitar yang ada di sekitar kita, supaya keputusan itu tidak hanya diambil sebelah pihak. Jadi harus melihat dari beberapa sumber yang mungkin lebih tahu lah di belakang. Jadi harus konsultasi dulu ya. Ada beberapa orang yang harus dipanggil. Harus ada, mungkin supaya tidak terjadi kekeliruan. Jadi ya pula ada pendapatnya masuk. Jadi harus ada, kita mendengarkan pendapat orang lain. Kalau perlu kita bisa juga kalau misalnya permasalahan itu berat, bisa kita konsultasi dengan pengawas. Bisa. Betul Bu ya. Jadi tidak hanya keputusan dari diri kita sendiri ya Ibu lah. Karena memang pemimpin nih agak sulit ya Bu ya untuk mengambil keputusan sendiri. Ya Ibu, nih dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dalam pengambilan keputusan, hal yang bisa kita petik dalam pengambil keputusan ini, artinya dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa hanya mendengarkan dari sebelah pihak. Jadi kita tadi seperti yang sudah dibicarakan tadi, bahwa kita harus mengetahui dulu tadi titik permasalahannya, kemudian memanggil orang-orang yang terlibat, sehingga nanti keputusannya itu tidak merugikan orang lain, kedua belah pihak ya Bu. Jadi semuanya sama-sama mengambil sama-sama enak lah. Solusinya juga bagus ya Bu ya, dari kedua belah pihak itu ya Bu ya. Oke Ibu, sepertinya cukup Bu hari ini wawancaranya. Saya terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah bersedia untuk melakukan wawancara ini Ibu ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Sukses untuk Ibu Selvi. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Oktavia Leloang, calon guru penggerak angkatan kelima. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan 2 wawancara. Ya, wawancara yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri dari SDN Telaga Biru 5, Bapak Nasrullah SPD. Dan yang kedua wawancara kepada Ibu Nita, kepala sekolah SDN Belitung Selatan 4. Dari kedua wawancara itu, saya melakukan refleksi wawancara. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengajuan apa yang saya dapatkan. Nah, setelah saya melakukan wawancara dan juga saya sudah belajar materi di LMS, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, sangat menarik, yang membuat saya semangat dalam pembelajaran modul ini, yaitu bagaimana cara mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang sudah ada. Tidak harus langsung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang atau tidak sesuai dengan langkah-langkah. Yang saya ketahui setelah saya wawancara dan membaca materi, yaitu ada 9 langkah penguji dan 4 paradigma dan 3 prinsip. Nah, dari 2 wawancara itu beliau atau kepala sekolah yang saya wawancarai sudah memuat 9 langkah dan 3 prinsip dan 4 paradigma tersebut. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancaraan antara 2 pemimpin yang saya wawancarai? Adakah persamaan atau perbedaan? Nah, dalam wawancara yang saya lakukan, kedua kepala sekolah ini mempunyai kesamaan, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang
mereka ketahui tentang mengambil keputusan, yaitu 9 langkah, 3 prinsip atau 4 paradigma yang sesuai juga yang saya pelajari di LMS. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, dan bagaimana mereka bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka tersebut. Nah, rencana ke depan mereka memang tadinya memang harus, kalau jika ditemukan masalah-masalah atau dilema etika di dalam suatu lingkungan sekolah, mereka memang harus membuat langkah-langkah tersebut, tidak asal mengambil keputusan. Misalkan mereka mengumpulkan siapa saja yang terlibat, mencari fakta apa aja, mencari memang yang harus sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Jadi tidak asal ya, tidak juga di mana ada kesalahan langsung diselesaikan. Tidak, mereka mencari waktu yang sesuai dengan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana jika saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid saya, atau pada kolega guru-guru yang saya lainnya, kapan Anda akan menerapkan? Nah, setelah saya mempelajari apa saja yang ada di pengambilan keputusan ini, saya memang harus menerapkan 9 langkah tersebut. 9 langkah pengajuan itu. Misalkan siapa yang terlibat, apa aja fakta-faktanya. Jadi saya tidak asal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kapan yang dikerjakan? Jika ada permasalahan, saya akan melakukan 9 langkah tersebut dan mengenali 4 paradigma dan 3 prinsip. Nah, untuk teknisnya, saat saya menggunakan video wawancara saya itu, saya sudah mengujinya, sudah mendengarkan juga, sudah menguji bantuan teman apakah video yang saya buat ini sudah bagus atau sudah terdengar jelas. Alhamdulillah, kata-kata teman saya sudah jelas terdengar. Dan yang berikutnya, durasi waktu panjang tulisan apakah sudah diuji dengan maksimal dan waktu bicara. Nah, untuk durasinya saya kira sudah cukup karena sudah menyangkut ada 8 pertanyaan yang sesuai dengan LMS yang saya ajukan ke kepala sekolah tersebut. Materi-materinya juga sudah sesuai dengan pelajaran yang saya ajarkan, saya baca di materi di LMS itu. Mungkin cukup sekian refleksi wawancara saya dari dua pimpinan yang saya wawancarai. Semoga wawancara saya bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak.